udah ada yang rekam tuh. Ya udah. Ya, silahkan Romo. Oke. Oke, saya mulai ya. Saya coba akan menyampaikan. Saya ngambil tema tentang Tuhan membekali orang pilihannya dengan sebuah perumpamaan yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Gitu. Nah, kita mencoba untuk sedikit mendalami mengenai tema ini. Nah, mengembangkan talenta sama dengan hidup yang kreatif. Nah, yang membawa kitab suci, silakan dibuka Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 yang lumayan panjang. Bapak akan coba baca pelan-pelan. Sebab hal kerajaan surga itu sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan percayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu padanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia mengikut tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang paling kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi, menyembunyikan talenta itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya, serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu dan daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta itu. Karena setiap orang yang punyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkan hamba yang tidak berguna di dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Nah, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya rasa sudah akrab sekali dengan bacaan ini, dan kita coba untuk membahas pelan-pelan untuk memahami nilai yang dalam sekali bisa dari tolong ini dibungkus. ini. Boleh. Nah, siapa saja tokohnya dalam bacaan tadi? Apa yang diberikan pada hamba itu? Ini pertanyaan untuk memancing kita untuk mengingat kembali bacaan tadi. Iya. Ini.
Yang tokohnya tadi siapa saja? Kalau masih ingat, ada Tuhan, lalu ada 3 hamba. 3 hamba. Lalu yang diberikan itu tadi kan namanya talenta, yang sangat akrab sekali dalam hidup kita dengan namanya talenta. Tapi kita memahami dalam konteks yang zaman dulu talenta itu apa. Nah, kalau bagi kita sama sekarang kalau ngomong talenta, pasti orang ngomong akan bakat, kemampuan, sesuatu yang dia punya begitu. Nah, talenta kalau dalam zaman dahulu itu ukuran timbangan di Timur Tengah pada zaman Alkitab itu sebesar 3.000 sikal atau sekitar 34 kg. Jadi satu talenta itu mau menunjukkan satu ukuran timbangan yang cukup berat. Ukuran 3.000 sikal atau 34 kg. Berat dalam ukuran ini soal nilai sebuah alat tukar barang. Alat tukar ya, sebagai alat tukar kalau bahasa sekarang ya semacam uang begitu. Tapi ini mungkin sesuatu benda berharga. Kalau dia tonase beras atau gandum ya terlalu ringan, tapi ini sesuatu yang berharga, semacam barang mulia begitu. Dalam perjanjian baru, nah ini yang lama tadi, nah sekarang perjanjian baru, satu talenta itu merupakan ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya, yaitu 6.000 dinar. Jadi ada paham perjanjian lama, lalu berkembang dalam dunia perjanjian baru, itu mau menunjuk nilai uang yang sangat besar, yaitu 6.000 dinar. Nah, itu, ini pemahamannya berkembang lagi, namanya talenta itu. 6.000 dinar. Nah, kita pahami lagi. Satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Lalu, kalau 2 talenta, berarti 12.000 dinar. Nah, kalau 5 talenta, berarti itu 30.000 dinar. Wah, uang yang sangat besar. Nanti kita akan semakin melihat bagaimana nilai yang sangat besar itu. 1 dinar itu sama dengan upah kerja sehari. Masih ingat dalam perumpamaan Yesus yang ketemu orang bekerja, ya ketemu jam 9 pagi, jam 9, jam 10, 12, jam sore. Mereka sepakat upah 1 dinar sehari. Anggap aja perbandingannya ini bahwa 1 dinar itu sama dengan upah kerja 1 hari. Kita lihat. Berarti untuk mendapatkan 6.000 dinar, orang harus bekerja selama 18 tahun. Itu. Kita mengikuti upah umum ya. Berarti untuk mendapatkan satu talenta, orang harus bekerja 6.000 hari atau sekitar 18-an tahun, kurang lebih begitu. Anggap aja kita ngambil Romo tengah soal upah. Bisa lebih, bisa kurang, tergantung daerahnya. Kita anggap aja supaya hitungnya mudah. Kalau konteks sekarang, tadi perjanjian lama, perjanjian baru, dan zaman sekarang, anggap aja upah kerja itu 100.000 sehari orang bekerja. Nah, 1 talenta berarti 6.000 kali 100. Berarti sekitar 600 juta. Anggap aja begitu ya. Hitungan-hitungan kasar aja ini. Kalau seandainya 2 talenta, berarti 12.000 kali 100. 1,2 M. Kalau seandainya kurang 0, sorry ini. Kalau 5 talenta, berarti sekitar 3 miliar. Ya, gitu ya. Jadi lebih sangat nilai yang sangat besar sekali. Bisa hitungan Romo salah, tapi kurang lebih begitu. Mau menunjukkan uang yang sangat besar lagi. Nah, ini untuk memahami konteks. Jadi, bahasa paham kita ya, bahwa 1 talenta itu uang yang sangat besar. Kalau zaman sekarang berarti modal yang sangat besar. Dapat dibayangkan orang bekerja, orang yang dipinjami uang 600 juta, 1,2 M sama 3 M. Kalau seorang itu diberi modal segitu untuk ukuran orang biasa yang mendapatkan upah kerja sekitar 1 dinar sehari atau 100.000 diberi modal segitu kan pasti modal yang sangat besar sekali ini. Nah, kita lihat konteksnya. Tuhan sama dengan Yesus, hamba kita manusia, datang pertama kali 2000 tahun yang lalu, datang kemudian di zaman penghakiman. Tuhan memberikan modal, nah ini yang kurang lebih konteksnya, memberikan modal kemampuan bakat, fisik, kekayaan, dan suara kepada kita. Jadi Romo mengajak sekarang melihat talenta zaman dulu, perjanjian lama, perjanjian baru, dan akhirnya konteks sekarang nanti talenta yang kita pahami zaman sekarang. Nah,
kita diminta mengembangkannya. Kurang lebih gambarannya begitu. Nah, dua sikap yang muncul tadi dalam mengembangkan talenta. Ada yang mengembangkan, ada yang takut. Jadi dua sikap yang muncul ketika orang diberikan talenta, diberikan bekal, diberikan modal oleh Tuhan, atau diberikan juga kepada kita nanti, kita akan lihat konteks kita nanti, yaitu ada dua sikap. Ada yang mengembangkan, ada yang takut. Dan ini dua karakter manusia dalam diri kita. Seringkali kalau kita diberi kepercayaan, diberi kemampuan, seringkali ada orang yang mengembangkan sebagian, tetapi ada orang yang takut. Orang itu tidak mau mengembangkannya. Nah, mengembangkan dan takut. Nah, kita diajak untuk berani mengembangkan kemampuan yang kita miliki dalam hidup kita. Nah, Tuhan itu tidak melihat seberapa besar hasil yang kita dapatkan. Tuhan itu tidak melihat seberapa kali lipat yang kita kembangkan. Yang Tuhan lihat itu keinginan untuk mengembangkannya. Bagaimana talenta itu, yang modal yang berikan kepada kita, itu berkembang maksimal. Nah, kok begitu? Nah, karena terlihat sekali Tuhan tidak membedakan orang pada hasilnya, tetapi usahanya. Karena kata yang sama diucapkan itu pada orang yang punya 5 talenta dan 2 talenta. Coba kita lihat. Kita lihat tadi ya. Apa yang diucapkan di 5 talenta sama 2 talenta sama persis yang tadi yang saya blok merah tadi. Nah, ini yang diucapkan kepada mereka yang punya dapat 5 talenta. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah kebahagiaan pada Tuhan. Ini kalimat yang diucapkan kepada mereka yang punya 5 talenta, dikembangkannya menjadi 10. Dan kata yang sama 2 menjadi 2 atau menjadi 4. Baik sekali perbuatanmu itu hambaku yang baik dan setia, sampai titik dan komanya sama persis. Kalimatnya sama persis. Jadi titik tekan salah satu yang penting di sini bahwa Tuhan menghargai usaha, Tuhan menghargai proses, bukan pertama-tama hasilnya. Nanti akan sangat ini kelihatan dalam kehidupan kita nanti. Bagaimana kita menghargai sebuah proses dan usaha, dan pertama-tama bukan hasil. Karena Tuhan pertama-tama menghargai itu, bukan hasil pertama-tama. Nah, Tuhan itu sangat menghargai usaha orang. Dan benci orang yang tidak mau berusaha. Tadi Tuhan tadi saya mau katakan tadi, ketika orang punya kemampuan mengembangkan, yang dilihat bukan hasilnya, tetapi usahanya. Nah, tapi Tuhan sangat benci pada orang yang tidak mau usaha. Nah, itu yang menjadi tema kita ini. Kita semua itu dibekali Tuhan yang cukup. Anggota tubuh yang lengkap, mungkin kemampuan sudah lulus SMA, S1, kita punya ekonomi keuangan cukup, punya rumah, dan segala macam. Tuhan sudah membekali orang pilihannya dengan banyak hal. Nah, kita diajak untuk berani mengenali diri kita, dalam doa kita, dalam diri kita, bahwa Tuhan itu memberikan bekal yang cukup. Nah, tantangannya itu seringkali bahwa kita itu merasa tidak punya apa-apa. Seringkali kita merasa tidak punya apa-apa dan kemampuan apa-apa. Padahal Tuhan sudah menganugerahkan kemampuan yang cukup dalam diri kita. Nah, kita diajak untuk mengembangkan konkret secara bentuk syukur dengan mengusahakan apa yang kita miliki. Nah, ini akan Romo akan nanti memberi contoh begini. Romo punya seorang teman yang sangat pintar sekali, luar biasa pintar, tetapi dia hanya pintar saja, tetapi dia tidak pernah mengembangkan kemampuannya untuk orang lain.
dia tidak mau mengajari temannya, dia tidak mau bisa bekerja, sulit bekerja tim, dan lain sebagainya. Akhirnya, ketika dia lulus S1 dan mau ditapiskan, dia tidak jadi ditapiskan karena tidak berkembang sama sekali. Tetapi ada seorang teman Romo yang dulu sekolahnya itu berat, tidak mampu, dia tidak terlalu pintar, tetapi dia tekun betul. Dan akhirnya dia berkembang menjadi frater yang sangat baik, dan akhirnya dia ditapiskan dan menjadi Romo yang baik. Yang pintar tadi tidak mengembangkan dengan maksimal, dan akhirnya tidak berkembang dan menjadi Romo yang baik. Nah, kita diajak untuk, ini dalam konteks memberi para frater waktu itu, kita pasti diberi tanggung jawab. Kita semua diberi kemampuan dalam hidup kita. Nah, kita diajak untuk berani mengembangkan apa yang ada dalam diri kita. Dalam konteks kelompok ini, saya rasa orang punya semuanya kemampuan masing-masing. Kalau dalam hidup kita, dalam rumah tangga, atau dalam lingkungan, kita diajak untuk berani menyumbangkan kemampuan kita masing-masing. Kalau dia bisanya bernyanyi, ya terlibat dalam lingkungan. Bernyanyi dengan dua suaranya. Mungkin kemampuan finansialnya tidak terlalu kuat, tetapi dia bisa menyumbangkan kemampuannya dengan bernyanyi. Atau kebalikannya, mungkin dia tidak bisa bernyanyi, tetapi dia punya kemampuan finansial yang kuat, maka bisa membantu orang lain dengan cara membantu keuangannya. Mungkin dia tidak bisa bernyanyi, tetapi dia juga tidak bisa punya kemampuan, tetapi dia pintar berbicara, menghibur orang lain. Atau mungkin dia punya kemampuan untuk mengorganisasi, atau kemampuan dia bikin kue, atau mungkin dia punya kemampuan untuk mendekor altar, dan lain sebagainya. Yang Romo katakan apa? Setiap orang dalam pribadi kita itu pasti diberi kemampuan, apapun, sekecil apapun diri kita, untuk berani mengembangkannya dan menjadi yang terbaik. Karena Tuhan tidak melihat kemampuan kita apa, besar atau kecil, Tuhan tidak peduli. Yang Tuhan pedulikan ialah gimana kita mau terlibat dan memberikan yang terbaik dalam diri kita. Mungkin sementara di situ, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin di-sharingkan sebelum Romo melanjutkan yang berikutnya? Apakah sudah memahami dengan konteks Romo tadi? Mungkin bisa disaringkan juga pengalaman-pengalaman konkretnya. Begitu. Silahkan, apa ada Terima kasih. Bapak Ibu yang mau bertanya atau sharing, atau nanti sekalian aja mungkin Romo? Oh, sekalian nanti ya. Mungkin ya, setelah Romo selesai. Nah, Lagi berpikir ini apa ya, talentaku apa ya? Jangan-jangan sampai sekarang kita nggak tahu talenta kita apa, Mo? iya gitu ya. Betul. Nah, memang betul seringkali kita merasa kita tidak punya talenta apa-apa. Nah, Ya. yang gini. Nanti akhirnya kita seringkali harus menyadari bahwa Tuhan pasti mengaruniakan kepada kita talenta sekecil apapun, pasti Tuhan berikan. Karena manusia itu pada dasarnya itu berharga dan baik diciptakan sejak ada mulanya. Dalam kondisi kita, minimal kita punya tubuh yang normal. Atau minimal kita punya suara, kita punya tangan dan kaki. Nah, ini akan penting dalam kedepannya akhirnya kita harus hidup yang kreatif. Kenapa? Karena hidup selalu berhadapan dengan masalah. Persaingan tidak pernah berhenti, umat kita semakin maju dan semakin kritis yang kita layani, atau orang di sekitar kita, baik umat Katolik maupun orang di sekitar kita. Maka kita dihadapkan untuk berani, untuk selalu mencari jalan keluar. Dan Tuhan tadi kan sangat benci dan sangat tidak suka dengan orang yang tidak mempunyai usaha. Jadi orang yang malas itu dibenci oleh Tuhan. Dikatakan, hai engkau hamba yang jahat dan hamba yang malas. Berarti yang tidak disukai oleh Tuhan itu orang yang malas.
Nanti berarti kalau punya suara bagus, nggak mau latihan kur, nah itu termasuk jenis orang yang malas dan dipandang Tuhan sebagai orang yang jahat. Nah, gitu. Atau nanti dia kalau suruh tugas lektor, suaranya bagus, dia tidak mau. Alasannya sibuk ini dan itu. Nah, itu. Atau nanti orang malas pertemuan lingkungan atau doa lingkungan. Nah, gitu. Jadi yang jahat di mata Tuhan Yesus itu siapa? Orang yang malas. Orang yang malas itu rupanya orang yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus dengan jelas, Tuhan tidak mengharapkan hitungan-hitungan hasil. Yang penting berusaha. Iya kan? Misalkan begini, misalkan seorang bapak rumah tangga atau seorang ibu yang bekerja, punya kreativitas, kalau dia bekerja maksimal, mungkin bisa pendapatannya dia bisa 10 juta atau 5 juta sebulan. Tetapi karena dia sering bangunnya telat, tidak kreatif, yang Putus ya. Aja, Halo, kirain halo. aku aja. Kok putus? Romo, Putus ya, putus. Romo kepental ya. Iya. Halo, kok putus? Ya, soalnya Romo tuh ada di mana tadi katanya Kalianda apa-apa gitu. Jadi wifi-nya mungkin juga nggak terlalu baik ya. Ayo, diri teruskan aja atau sambil menunggu kita mencari talenta. Aku lagi cari screen slide-nya dulu sebentar. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, kita kumpulkan pertanyaan atau mungkin mau sharing. Atau ibu-ibu kan talentanya apa? Mungkin mau ditanya satu-satu. Halo, Bu Riri. Ya, Bu Pri nih kedengarannya ya. Ya. Saya mau tanya kepada Romo. Ya, saya catat dulu, Bu. Silahkan, Bu. Oh ya, saya dulu pernah punya teman yang sering membungakan uang. Menggunakan uang? Ya, membungakan dengan riba gitu ya. Terus ada yang mengingatkan, kan kita orang Kristen nggak boleh membungakan uang. Siapa bilang itu ada ayatnya? Terus dia nunjukkan begini. Terus bagaimana kita memberi penjelasan ya? Gitu aja, Mbak. Gimana menggunakan uang? Membungakan. Oh, membungakan uang. Ya. Oh. Ini kan seperti cerita ini gitu. Ya. Oh, jadi ayatnya teksnya tuh yang ini ya? Oh. Itu yang nggak mau membungakan malah dihukum tuh gitu. Jadi benar-benar letterlek. Ya. Itu aja. Menjelaskannya kan kita sama-sama
itu Iya, belajar. kita sih paham, cuman gimana cara menjelaskannya gitu ya, Iya. Bu Priya. Ya, Oh, dianya kita ngeyel juga. dianya ngeyel juga ya. Ini yang tadi Romo pakai kan ya? Ya, Ya, jadi Tuhan itu membekali. Pertama tuh kita tuh apa tadi ya? Talenta. Kita tuh orang pilihannya loh, dan kita itu dibekalin sama Tuhan. Artinya kita tuh sangat dipercaya ya oleh Tuhan. Untuk menjadi orang yang dipercayai, kita perlu hidupnya tuh kreatif. Oh, kayak yang tadi Bu Pri nanya, kreatif apa enggak ya itu ya? Membungahkan akhirnya ya. Kemudian kita diajak untuk masuk ke sini, ke apa namanya, ke teks. Oke. Masing-masing menerima jumlah talenta yang berbeda. Tapi ada hal yang sama selalu, yaitu bila kita setia dalam perkara kecil, yang sama ini masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Bila kita setia dalam perkara kecil, maka kita akan diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ini juga sama, diulang lagi, artinya itu betapa pentingnya teks itu. Ini Romo masih berusaha untuk masuk lagi. Kemudian ini tadi pertanyaan dan penjelasan mengenai talenta. Tuhan memberikan modal. Oke, kita diminta untuk mengembangkannya. Boleh saya tanya Mbak Riri? Ya, boleh Bu Naryo. Gini, talenta itu apakah diberikan Tuhan tuh dari awal kita itu atau itu bisa juga datang sesudah apa ya? Maksudnya kita dari dulu mungkin kita nggak punya berpikir mau apa gitu, tapi tiba-tiba kita kok bisa begini gitu loh. Seperti saya alami ya. Ya. Mungkin kalau kor saya itu memang dari dulu suka sekali ikut kor. Mungkin suara saya nggak bagus, tapi saya senang. Jadi saya dari dulu tuh memang saya dari gadis ya, saya itu kor terus ikut sampai sekarang tua gitu. Kemarin juga ikut ya. Ikut iya terus hebat. Ya, itu ya. Senang. Memang saya akui suara saya nggak bagus banget enggak. Tapi saya senang saya menyumbangkan suara saya. Walaupun mungkin nggak apa ya, tapi kalau namanya paduan suara kan emang suara itu dipadukan ya. Jadi jadi mungkin yang nggak bagus pun bisa ditutup dengan yang lain gitu. Apa ini biar calling? Ya. Jadi berani ya kalau kita nyanyi bersama ya Bu ya. Udah gitu keduanya gini. Seperti tadi kan Tuhan itu berikan talenta kepada saya. Kepada semua manusia ya. Nah, padahal dari dulu saya itu nggak pernah mimpi mau ngajar bina iman, mau terjun di gereja yang begitu aktif ya, selain di Korea. Tapi begitu saya itu dulu diminta suster ikut mengajar bina iman, terus saya itu kok terus menyukai, terus saya kok seneng gitu. Akhirnya saya berkembang ikut ngajar komuni pertama, ikut itu, tapi saya merasa dulu tuh saya tuh nggak ada kepikiran gitu. Nah itu talenta itu kok datangnya itu apa nggak dari dulu ada, tapi begitu itu Tuhan memberikan gitu. Iya. Sinyalnya di Kunti Bukit jadi putus-putus. Iya, selamat bergabung kembali Romo. Maaf ya sinyalnya yang Nggak apa-apa.
Romo, sambil tadi kami menunggu Romo untuk kembali, ada 2 pertanyaan, Romo. Oh ya, boleh. Mau dijawab sekarang, Romo, atau mau Boleh, diselesaikan dulu? Tak selesaikan sedikit boleh. Oh iya. Gitu ya. Tadi dari mana ya, Romo ya? Sudah slide hampir terakhir. Setelah Ini? terus belum muncul Pak Romo, masih Oh, belum kelihatan screen-nya? Apa Romo tutup dulu punya Romo? Bisa nggak ini? Oh, coba. Coba. Romo bagikan lagi. Oke, baik. Oke. Sebentar. Ya. Nah, saya katakan tadi, hidup kita harus kreatif karena tantangan semakin berat dalam kehidupan kita. Yang titik tekannya kembali bahwa Tuhan itu menghargai sebuah usaha dan proses. Pertama-tama bukan hasil ya. Maka dalam diri kita harus ada selalu keinginan hal yang baru. Kendati kita sudah semakin usia semakin tua, tapi bukan berarti kita berhenti kreativitas. Yang menarik itu ketika saya bertemu dengan seorang lansia yang masih sudah punya cucu, lalu kemudian dia tetap bekerja. Lalu apa yang dia katakan, Romo, saya sudah pensiun, sebenarnya anak saya sudah mencukupi, tetapi saya tetap ingin bekerja, Romo. Pertama, saya ingin otak saya tetap aktif. Lalu yang kedua, saya ingin bahwa saya tidak mau tergantung pada anak saya. Dan saya bisa memberi cucu saya, dari hasil kerja saya sendiri. Dan saya juga ingin memberi orang lain dari tangan saya sendiri. Mungkin bukan pertama-tama saya mau mencari materi yang banyak lagi, Romo, tetapi saya ingin tetap punya kreativitas dalam hidup saya. Itu ada seorang oma-oma yang umurnya sudah 89 tahun, dia pasti bikin kue. Dan masih daya ingatnya luar biasa, kenal. Nah, karena selalu ada keinginan yang baru. Terutama dia bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Gitu ya. Misalkan kalau dia mengandalkan dari anaknya, itu sudah cukup. Tetapi dia tetap ingin berbuat sesuatu. Nah, menginginkan hal yang baru. Itu. Dan berani mengambil sebuah risiko dalam hidup kita. Tadi godaannya kan nyari nyaman, seperti orang yang punya satu talenta tadi, ya ditutup, selesai, nggak ada risiko. Tetapi ketika kita namanya mengembangkan sesuatu, pasti risiko. Ketika kita mau bertumbuh, itu pasti berisiko. Misalkan kita mau terlibat KUR, mungkin suara kita tidak terlalu bagus. Tetapi pasti nanti kalau ingin terlibat dan ingin masuk, pasti ada orang yang tidak nyaman. Mungkin dilatih KUR sudah 10 kali, belum nyambung-nyambung juga. Begitu misalkan. Atau mungkin diberi tugas untuk jadi lektor, mungkin bacaannya perlu terlalu sempurna, tetapi kita harus berani bertumbuh dan berkembang dan mengambil namanya sebuah risiko. Pasti perkumpulan ini juga sudah berjalan 10 tahun lebih tadi ya, luar biasa. Berarti kan orang mau berkumpul itu kan keberanian ngambil risiko loh, jam 2 siang kan. Nah, itu kalau orang yang santai kan enak-enaknya tidur gitu. Habis makan kenyang, situasi panas, nyala AC kan enak tidur. Tapi karena mau bertumbuh dalam iman berarti ngambil sebuah risiko, meninggalkan sebuah kenyamanannya itu. Nah, itu bukan seberapa mau besar kita tahu kita suci kelontok keringnya, tetapi ada keinginan untuk memahami lebih lagi dan lebih lagi dalam pemahaman kitab suci. Dan jangan pernah namanya takut mencoba. Nah, yang saya ajarkan ke anak-anak asrama ini, jangan takut mencoba. Hukumnya sederhana. Selama tidak berdosa, lakukan. Nah, itu kalau semboyan kepada anak-anak asrama itu. Buat. Selama tidak berdosa, buatlah. Patokannya apa kalau berhenti? Nah, kalau itu sudah hitungannya dosa, berhentilah. Itu. Jadi kita diajak untuk berani mencoba hal yang baru dalam hidup kita untuk mengembangkan talenta apapun yang diberikan kepada kita. Semacam itu. Saya ketemu dengan orang Romo yang sepuh, gitu, ke dalam ucapan COVID kemarin, untuk menggunakan komputer itu sulit sekali. Tetapi dia ingin belajar, maka dia utak-atik supaya dia bisa ikut Zoom, ikut kegiatan seminar dan segala macam. Selama tidak berdosa, buat. Fokus pada peluang. Orang yang kreatif itu pasti optimis. Selalu melihat peluang di setiap tantangan, sedangkan orang malas pesimis itu melihat
masalah setiap tantangannya. Jadi yang punya satu talenta tadi, orang yang pesimis, tidak kreatif, yang dilihat itu hanya masalah. Karena tuannya dibilang tuan yang jahat, yang ngambil tidak mau di tempatnya. Itu. Tapi orang yang kreatif, itu orang yang optimis, yang mencoba, yang namanya usaha, pasti ada risiko gagal. Tetapi orang yang mau mencoba dan tidak tahu gagal, akan tahu seberapa ada kemampuannya sesungguhnya. Dan Tuhan itu, sama akhirnya kita tahu seberapa sebenarnya Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan akhirnya senang kepada kita karena kita mau berusaha dan kreatif. Gitu. Nah, harus berani keluar dari kebiasaan nyaman. Tadi tidak tidur siang, kerja lebih lama dan lebih keras, atau seperti yang Bapak Ibu lakukan. Lihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif. Selalu mencoba dan mencoba. Romo itu selalu mencoba dan mencoba. Romo itu salah satunya itu senang buat apa namanya, dulu gak senang buat roti. Gitu. Karena dulu Romo tinggal di pedalaman, senangnya ya masakan-masakan yang apa dari umbi-umbian. Tapi ketika pindah ke Metro Lampung itu belajar buat roti. Dulu saya tidak mau belajar dan tidak suka namanya buat roti. Tapi karena di Metro mau umbi-umbian itu singkong dan segala macam agak sulit, yang ada hanya bahannya tepung, maka saya coba. Pertama kali bikin roti itu nggak maaf anjing itu mati atau kain-kain karena saking kerasnya. Lalu coba yang kedua untuk melempar ayam masih mati. Yang coba ketiga, nah, kalau digigit masih gigi palsu Romo bisa lepas itu. Yang kelima, keenam dan akhirnya bisa dinikmati begitu ya. Sama bikin pempek, orang selalu mencoba dan mencoba. Akhirnya orang akan tahu seberapa kemampuan talentanya yang Tuhan berikan. Darinya kita bisa maksimal. Setiap orang pasti beda. Tuhan karuniai. Nah, kita diajak untuk berani mencoba hal itu. Kita semua pasti punya pengalaman itu. Gitu ya. Nanti ini kalau mau pertanyaannya nanti kalau mau dihabiskan, apa yang sudah talenta atau apakah aku sudah menemukan talentaku? Apa itu? Apa yang membuat aku ragu dan takut mengakui ada talenta? Mungkin bisa pertanyaan nanti yang munculkan. Apa yang membuat talentaku tidak berkembang? Apa usahaku akan berkembang? Itu untuk pertanyaan refleksi saja. Tetapi nanti kita lebih ke pertanyaan-pertanyaan itu. Terima kasih. Mungkin bisa silakan ingin bertanya. Tadi 2 pertanyaan tadi boleh sekarang. Oh iya, terima kasih Romo. Tadi pertanyaannya itu dari Bu Pri. Bu Pri Ya. menyampaikan temannya itu ada yang membungakan uang. Iya. Kalau ditegur atau dikasih tahu bahwa ya itu nggak boleh gitu ya membungakan uang, itu dia kasih teksnya itu ayat yang barusan Romo sharingkan. Jadi benar-benar dipakai gitu untuk beliau, untuk temannya, iya, untuk membenarkan. Itu gimana Romo? Mungkin kita ngerti maksudnya apa, tapi dia selalu yakin bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Begitu ya kurang lebih Bu Pri? Iya, betul. Iya. Gimana tuh Romo? Bagaimana kita menegurnya, menyampaikannya, mengingatkannya itu gimana ya baiknya gitu? Ya, mungkin perlu dipahami sedikit ya. Memang ada orang yang suka mengembangkan uang itu. Mungkin kita lihat sedikit untuk mengenai aturan. Aturan kita mengembangkan uang, kalau orang Katolik sendiri tidak ada aturan yang terperinci seperti saudara kita Muslim. Aturan kita mengembangkan uang atau minjem itu bunganya seberapa? Bunganya itu sesuai dengan patokan di negara masing-masing. Jadi kan kalau Roma di Vatikan itu kan yang orang Katolik kan seluruh dunia. Maka patokannya bunganya itu bunga resmi pemerintah maksimal. Itu kalau kita mau ke sana. Jadi seberapa? Ya itu patokannya. Lalu kemudian kalau orang mengembangkan lebih dari itu, nah itu memang akhirnya tidak baik. Karena asasnya tolong menolong. Tetapi mau tidak mau itu tetap terjadi dalam hidup lingkungan kita. Bahwa ada orang. Kalau orang sudah diberi masukan, kalau tidak mau berubah bagaimana? Yang penting bagi kita, dari sisi kita sudah menjalankan bagaimana untuk menegur dan menasihati. Kalau orang itu tidak mau berubah, ya itu hak dia. Nah, kita kan hanya namanya orang, kita nggak bisa memaksa orang itu berubah walaupun itu salah kan. Kecuali kita orang yang, kalau itu berkaitan hidup menggereja. Misalkan dia tidak boleh komuni, dia tetap komuni, kita bisa lapor ke ketua lingkungan, status segala macam. Tapi kalau soal membungakan uang, nah kita tidak bisa. Itu kan urusan pribadi dalam
rumah tangganya. Kita hanya bisa memberikan nasihat. Tapi yang ayat ini tidak bisa dipakai pembenaran itu. Karena Tuhan tidak ngomong berbicara soal penggandaan uang, tapi Tuhan itu berbicara lebih bagaimana orang mengembangkan apa yang dipercayakan kepada kita. Nah, gitu. Pertama-tamanya bukan soal ini kredit keuangan itu bukan. Tapi bagaimana orang itu mengembangkan. Karena tidak Tuhan mengatakan bahwa kamu harus bunganya sekian persen, bukan. Ini kan sebuah perumpamaan bagaimana setiap orang diberikan kemampuan dan orang mengembangkan usaha itu. Yang paling mudah ya salah satunya modalnya soal uang gitu. Tetapi nggak bisa letterlek bahwa Tuhan menggandakan itu. Ya nanti bisa ditanyakan mana ayatnya yang mengatakan bahwa menggandakannya berapa persen, kan nggak ada gitu. Gitu. Kalau nanti ditarik nanti ujung-ujungnya nanti perpuluhan. Jadi kan tidak sampai, kita tidak bisa menggunakan ayat kita untuk pembenaran suatu tindakan kita. Tapi kita harus melihat konteks dan apa maksudnya Tuhan dalam hidup kita. Gitu. Nah, balik kalau dinasihati kalau nggak mau ya sudah. Tapi selama kita tidak bosan dan tidak pernah marah ketika nasihat kita ditolak, ya lakukan terus. Tapi kalau kita sudah mulai marah dan jengkel, ya jangan, akhirnya yang dosa kita. Berarti memaksakan keinginan kita pada orang itu. Gitu. Walaupun itu hal baik. Gitu. Karena kita tidak punya kekuasaan moral pada orang tua itu. Kalau anak kita, nah itu kita masih punya. Tapi kalau anak itu sudah berkeluarga, itu pun kita pun tidak bisa punya alat paksa yang luar biasa. Tapi kalau masih di bawah tanggung jawab kita, begitu. Begitu, terima kasih. Terima kasih Romo. Bagaimana Bu Pri, apakah sudah menjawab? Oke. Atau begini ya Romo, talenta itu jangan disamakan dengan uang saja. Jadi yang penting Oh iya. iman kali Romo ya. Ya. Jadi iman itu yang kita kembangkan. Jadi talenta jangan selalu dihubungkan dengan uang gitu kali ya. Ya. Pertama-tama talenta bukan sama dengan langsung uang, cuman Yesus kan menggunakan sebuah perumpamaan. Oh ya. Nah, perumpamaan itu kan menyangkut hidup kita. Tadi Romo mempermudah kenapa Romo pakai nilai uang, supaya mengatakan bahwa satu talenta itu yang sangat gede, nilai yang sangat gede. Nah, untuk zaman kita sekarang, kalau kita ngomong iman, talenta itu kan bukan hanya soal finansial, soal uang. Tapi ya bakat, kemampuan, ya suara, tenaga, pikiran, lalu ya tadi kalau mau berkaitan dengan uang, ya kalau kita bekerja lebih maksimal mendapatkan uang lebih banyak, ya kita harus bisa mengembangkan itu. Jangan sampai kita jadi orang yang malas, yang seharusnya dapat uang lebih, keluarga kita lebih sejahtera, banyak orang terbantu, tapi kita tidak melakukannya. Tapi bukan spesifik kecil soal menggandakan uang kredit, nah itu beda. Itu bukan itu maksudnya. Oke, terima kasih Romo. Ya. Terima kasih Bu Pri. Yang kedua tadi Bu Naryo tadi bertanya apakah talenta itu kita dapatkan dari saat kita kecil, lahir itu kita sebenarnya sudah punya talenta itu, atau ada talenta yang dalam perjalanan, dalam prosesnya itu kita mendapatkannya gitu, atau mungkin kita baru menyadarinya ya. Jadi awalnya kita nggak tahu bahwa kita punya talenta itu, tapi ternyata dalam perjalanannya, oh kok ternyata aku bisa yang melakukan ini dan mungkin aku suka. Dan banyak yang akhirnya meminta tolong Bu Naryo gitu ya untuk melanjutkan terus. Jadi apakah itu juga talenta yang didapatkan? Jadi dalam perjalanan pun kita bisa mendapatkan talenta itu. Itu gimana Romo? Iya, betul. Bisa kita memahami bisa sangat luas sekali itu talenta. Talenta itu memang Tuhan anugerahkan kepada kita. Orang yang sangat pintar, orang yang IQ-nya 127 ke atas itu kan anugerah. Nah, itu kan. Atau orang yang suaranya bagus. Itu kan orangnya dari sononya ya. Kayak Romo tuh nggak bisa nyanyi, mau dilatih oleh pelatih 10 yang luar biasa, tetap nggak bisa nyanyi. Romo nggak akan bisa kembangkan talenta Romo. Atau Romo juga orang yang sangat pintar, tapi Romo nggak akan bisa mengembangkan kemampuan itu. Tapi memang ada anugerah bawaan lahir. Tetapi ada yang kita temukan dalam perjalanan waktu karena berkat ketekunan. Kalau mau dibahasakan tadi, sejak awal memang ada orang yang talentanya banyak. Pinter nyanyi, pinter masak, pinter organisasi, memimpin bagus, duitnya banyak, baik lagi, wah itu kan
Kalau dia mau masuk ke KUR, ya KUR-nya bagus. Kalau dia masuk dari organisasi ketua lingkungan atau di perusahaan pun bagus. Lalu kemudian kalau suruh dagang, dia pinter. Gitu. Akhirnya kemampuannya istilahnya multi talent, banyak hal. Tetapi mungkin ada orang yang dianugerahi hanya 2. Dianya bisa pinter nyanyi, lalu kemudian dia suaranya bagus untuk lektor, kalau dalam hidup gereja. Atau kalau di rumah, dianya bisanya pinter dagang, lalu masak. Tapi kalau nanti suruh memimpin, dia tidak bisa. Atau orang hanya punya 1 talenta. Bisanya dia hanya masak, atau hanya mungkin bisanya jadi ibu rumah tangga yang tekun di rumah. Tidak bisa aktif apa-apa. Nah, gitu kan. Lalu nanti orang mengembangkan. Seperti Romo katakan tadi, kalau Romo misalkan, Romo tuh nggak bisa dulu namanya dekat dengan anak-anak. Ngajar sekolah minggu nggak bisa sama sekali. Tapi Tuhan itu nggak tahu apa maunya itu. Tugas pertama kali saya itu di paroki yang ada asramanya. Suruh bimbing anak 30. Romo keplai terus setiap dino itu karena bingung mau ngapain gitu kan. Mana 30 SMP dia nggak mau. Nah, saya sudah merasa udahlah cukuplah itu. Setelah 3 tahun saya semoga dipindah. Dipindahnya bukan di paroki lagi, malah di panti asuhan. Suruh ngurus anak bayi lagi, mulai TK, SD, SMP, SMA. Ayo, akhirnya di situ akhirnya berkembang bagaimana memahami anak, mengerti anak itu. Setelah 4 tahun tak pikir dipindah lagi, sudahlah cukuplah Tuhan 7 tahun dampingi anak. Malah sekarang dipindah di asrama lagi, yang jumlah anaknya jauh lebih banyak lagi. Nah, kadang akhirnya sekarang Romo ya sudah nikmati dan bisa belajar. Orang mengerti Romo bisa dekat dengan anak-anak. Tapi Romo dulu sama sekali tidak bisa dengan anak-anak. Atau kalau cerita kayak makan roti tadi itu kan. Wah, ngembandem mancing aja, ayam aja mati itu ya. Tapi sekarang Romo bisa menularkan kepada anak lain. Jadi orang bisa menemukan dalam perjalanan waktu. Yang kembali kalau yang Tuhan inginkan bagaimana kita memaksimalkan. Walaupun itu 1, sama orang yang punya 10, pujian Tuhan tetap sama seperti dalam ayat tadi. Sampai titik komanya pun sama di hadapan Tuhan. Tetapi nanti memang bedanya, yang punya banyak dituntut lebih. Toh? Nah itu nanti bedanya. Yang banyak ditambah lagi tuntutannya nanti. Begitu. Ya Tuhan yang bedakan itu nanti. Orang yang punya lebih akan dituntut lebih. Orang yang punya 5 dituntut 5, bahkan ditambahin dituntut lebih lagi karena Tuhan menganggap orang itu punya kemampuan lebih yang bisa tanggung jawab lebih. Nah, gitu. Mungkin seorang 2 teman yang besar-besar kecil, lalu sama-sama sekolah, sama-sama berjana, hidup satu lingkungan, satu paroki, yang satu mentok jadi ketua lingkungan seumur hidup, tetapi yang satunya mungkin naik jadi sampai ketua DPP, ya begitu kan. Apakah martabatnya beda di hadapan Tuhan ketua lingkungan sama DPP? Sama saja di hadapan Tuhan sama begitu. Oke, baik, terima kasih Romo. Bu Naryo, bagaimana? Apakah menjawab atau ada pertanyaan susulan? Enggak ada pertanyaan, cuma menjawab. Ini Romo, seperti saya alami ya, waktu saya diminta suster untuk mengajar bina iman itu pertamanya memang karena memang saya juga belum pernah. Waktu menghadapi anak itu panas dingin juga Romo, tapi karena saya tekuni, benar Romo, panas dingin saya. Saya cuma dikasih apa itu gambar Bunda Maria, suster mengatakan siapa Bunda Maria, teladannya apa, ceritakan sama anak-anak. Tapi ya puji Tuhan saya waktu itu bisa. Tapi karena belum pernah menghadapi segitu anak-anak bina iman itu panas dingin juga. Tapi karena waktu itu saya tekunin dan saya sambil banyak belajar, sambil itu ya puji Tuhan akhirnya bisa ngajar ke komuni pertama yang muridnya juga lebih banyak. Mungkin sekarang baru sedikit nih, kalau dulu pernah satu kelas itu sampai 30 anak segala ya tuh. Tapi puji Tuhan sampai sekarang saya jalanin. Memang benar Romo apa? Makanya saya tadi tanya talenta, saya dulu nggak pernah berpikir gitu Romo mau saya bisa ngajar bina iman, saya bisa ngajar komuni pertama itu nggak pernah terpikir gitu. Makanya kok begitu dikasih, saya baru dapat jawaban Romo, memang talenta itu bisa juga datang, Tuhan memberikan itu nggak dari kita kecil ya Romo ya.
Itu aja, terima kasih jawaban Romo, banyak sekali yang saya dapat. Memang banyak di talenta di saya. Puji Tuhan, saya juga waktu saya masih sehat, masih kuat, saya kembangkan. Terima kasih. Terima kasih. Bu Naryo masih aktif sampai sekarang, Romo. Iya, luar biasa. Walau Berarti talentanya tetap bertumbuh kan? Ya, iya, Romo ikut kur juga masih kemarin ikut. masih pakai tongkat juga tetap aja nggak ya, Oh iya. tetap tidak Nah, berubah. itu yang Tuhan harapkan ya. Tuhan Ya. mengharapkan orang tidak boleh berhenti, tetap berkarya. Ya, Bukan Romo. tidak mau pensiun, bukan tidak mau beri kesempatan, tetapi tetap harus berarti untuk orang lain. Itu yang penting. Nah, itu penting juga tuh tadi Romo bilang, bukannya apa? Karena kadang-kadang kan orang kalau untuk misalnya ada kesempatan untuk melayani, ya Romo. Tapi orang itu melihat, udah banyak kok yang melayani itu, nggak usah lah. Saya nggak usah ikut melayani. Udah banyak kok orang yang melayani dalam hal itu. Itu gimana sikapnya Romo? Ya, ada dua kemungkinan yang bisa dibuat. Pertama, memang tetap lanjut pada pelayanan yang sama, rame-rame. Atau kita mengembangkan sisi yang lain, yang belum ada. Yang Romo tekankan pelayanan yang kreatif tadi itu. Pelayanan yang kreatif kita berarti untuk orang lain. Kalau sudah kur, sudah cukup. Kalau kita nggak hadir, tidak mempengaruhi perubahan apapun, berarti kita bisa masih meluangkan waktu di tempat yang lain. Waktu kita. Yang kurang lebih pelayanannya bisa kita buat. Atau mungkin malah kita masih belajar dari nol lagi. Ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita meninggalkan kur atau kelompok itu menjadi goyah, ya jangan. Malah kalau seandainya sudah nggak mau buat apa-apa, sudah nganu, berarti malah kesombongan bahwa kita masih ingin diakui dan dihargai. Karena pelayanan kan bukan butuh pengakuan dihargai, bahwa kita bisa memberikan yang terbaik untuk kelompok dan orang itu. Begitu. Saya menerapkan di asrama begitu. Saya ngajari misalkan bikin anak-anak itu bikin kue, anak itu udah bisa saya tinggal, ya sudah. Karena sudah bisa jalan, akhirnya saya buat yang sekian lain, memperhatikan yang mungkin di kandang. Nah, kalau kandang sudah bisa berjalan, saya pindah yang lain lagi. Nah, begitu. Nanti sekali-kali saya tengok kehadiran saya masih diperlukan atau enggak. Atau kalau enggak, ya minimal saya hadir untuk kebahagiaan saya bahwa saya punya peran di situ, minimal begitulah. Tapi saya rasa kelompok apapun kalau kita hadir tetap berarti, begitu ya. Tapi mungkin tenaga kita apakah berapa persennya ya bisa kita hitung. Kalau itu sudah cukup, nah kita cari yang tidak dilihat, yang tidak pernah ditengok orang, tidak pernah sentuh orang lagi. Nah, itu yang menjadi menarik. Gitu. Nah, maka yang mengatakan itu kreatif. Kreativitas dalam mengembangkan itu sikap pelayanan. Karena kalau sikap pelayanan membara dalam diri kita, Tuhan akan selalu menunjukkan tempat yang tepat dan yang membutuhkan pelayanan kita. Pasti akan Tuhan tunjukkan kepada kita. Oke, baik. Jadi pantesan ya lingkungan hari pertama latihan core tuh sedikit. Mungkin lagi nyoba-nyoba ini kalau aku nggak datang cukup banyak gak ya? Ternyata udah banyak kan nggak jadi mau core. Terus kalau dilihat, oh ternyata sedikit, ya udah deh minggu depan baru aku mau ikut core. Ini kayaknya mungkin itu ya ada hubungannya ya. Melihat dulu kalau udah banyak ya nggak usah gitu ya. Kalau sedikit masih. Tapi ya seperti tadi Romo bilang ya, yang terpenting kan bagaimana bahkan kita hadir aja, sudah hadir ya, itu kan kita mau terlibat ya Mo ya. Kita mau ya cukup kreatif juga untuk ya memang kita tuh diperlukan gitu. Kehadiran kita itu ternyata dibutuhkan oleh yang lain untuk saling menyemangati. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Ini ada banyak pertanyaan refleksi yang Romo berikan di sini ya Romo ya. Bisa menjadi salah satu sharing kita. Di sini ada nggak sih yang belum menemukan talenta atau kemampuan kita? Apa yang Tuhan titipkan kepada kita? Tahu nggak ya kira-kira apa yang Tuhan titipkan kepada kita? Yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada nggak ya yang nggak tahu? Tahu semua ya?
itu kelakuannya kan nggak menemani Yesus. Ya kan, cuma di luarnya doang. Gimana? Siapa tadi? Susan ya? Tadi? Susan ya? Gimana Susan? Enggak, Ri, aku cuman mau bilang, aku itu kan merasa minder nggak bisa nyanyi. Itu kan berarti aku bukan talentaku. Tapi ternyata aku berproses ya, aku mau belajar. Apa yang dikasih Tuhan, itu aja sih. Ini udah. Ya. Jadi Bu Susan ini sebenarnya selalu bilang saya tidak bisa menyanyi, saya nggak bisa menyanyi gitu. Jadi sangat minder kalau disuruh nyanyi ya, San ya. Iya, tapi ternyata iya. Tapi ternyata yaitu setelah mau mencoba itu mungkin yang tadi Romo bilang kreatif ya, mau mencoba masih belum diketawain gitu ya. Tapi akhirnya rupanya ada progres walaupun sedikit ditekuni. Jadi rupanya itu juga memang sikap untuk kita mengembangkan talenta kita ya, berapapun yang kita dipercayakan oleh Tuhan. Mungkin talenta menyanyinya masih kecil gitu, tapi kalau kita kembangkan, kita latihan terus, siapa tahu Romo Pendi sebenarnya bisa menyanyi. Bisa, sedikit sekali. Oke, baik. Apa sih yang membuat talentaku tidak berkembang? Apa sih? Coba kita sharingkan. Mungkin ada sebagian kita yang aku pengen seperti ini, talentaku sebenarnya ini loh, tapi kok sulit ya berkembang ya. Itu kenapa ya? Kurang berani mencoba ya. Kurang berani mencoba ya. Nah, jadi Gimana Bu Frankie ini kelihatannya kan tuh ini pinter masak ya, sampai punya bisnis catering nih ya. Itu boleh di-sharingkan. Itu taunya dari mana? Dari kecil apa mendadak tiba-tiba karena kebutuhan yang ya pokoknya nggak tahu. Oh ternyata aku bisa. Boleh Bu Frankie di-sharingkan. jadi awalnya kan saya udah pernah dengan Bu Riri bahwa ketika saya masih setiap hari untuk kebutuhan dalam keluarga, ada beberapa tetangga kalau pas main gitu icip-icip ternyata ketagihan seperti itu. Nah waktu itu mereka bilang udah jual aja, tapi saya bingung, saya nggak bisa jual, gimana caranya. Jadi ya saya bilang udah gini aja, beri bahkan saya masakin itu Bu Romo. Ketika tahun 2004 itu ya, kebetulan saya kena tipu lumayan besar uang nilainya. Ya saya juga sampai sedih. Tapi saya bersandar dengan Bunda Maria setiap jam 10 pagi saya ambil rosario, saya berdoa memohon petunjuknya, jalan terangnya. Ternyata itu saya tiba-tiba mempunyai pikiran, udah saya daripada begini terus, nggak ada gunanya, saya mulai bisnis untuk jualan masakan-masakan kecil-kecilan. Ya, puji Tuhan, Maria selalu mendampingi sampai hari ini, ya berkembang seperti itu, Romo, Riri. Nah, untuk mencapai suatu untuk mencapai suatu target memang harus dibutuhkan suatu kemauan untuk mencoba dan mencoba terus. Apabila ada yang kurang beres, mungkin ada saran-saran yang kritiknya membangun, harus terima. Jadi seperti itu Romo. Jadi untuk satu usaha membangun talenta itu sebenarnya membutuhkan suatu proses. Pasti ada jatuh dan bangun. Ketika jatuh, ada teman yang mengingatkan, puji Tuhan, kita juga harus mendengarkan. Seperti itu, Romo. Jadi sampai sekarang ini bisnisnya ya lumayan. Itu memang karena
satu ketekunan ya, talenta yang saya dapat dari Tuhan, tentunya saya itu ora et labora, berdoa dan bekerja. Seperti itu Romo. Makasih Bu Riri, Terima Romo. kasih Bu Frankie. Iya. Jadi rupanya itu dari itu ya, sempat kena tipu ya Bu Frankie ya. Tapi justru jadi masalah itu bisa mengembangkan talenta lebih besar iya, lagi ya. jadi suatu kehidupan apa itu pahit itu mungkin mengandung satu masukan untuk kedepannya yang menuju terang, titik terang seperti itu. Ya, menurut Romo bagaimana? Iya, Saya gimana juga, Romo? Boleh menanggapi Romo? Iya, memang yang harus namanya kita diri. ya, yang namanya usaha pasti proses ya. Gagal itu bagian kehidupan kita. Orang nggak ada yang sukses langsung. Sama kalau kita mengatakan kalau talenta itu kita menemukan. Jadi kalau ngomong talenta itu nanti jangan ngomong bahwa itu langsung sesuatu yang besar yang wah. Kalau yang simple, yang sederhana itu bukan talenta ya. Talenta itu setiap orang punya pribadi masing-masing itu. Nah, yang penting tadi menarik bahwa ketika kita gagal masih berani mencoba lagi. Itu menjadi penting supaya akhirnya apa yang Tuhan berikan kepada kita itu menjadi maksimal. Nah, seringkali orang itu putus asa dan tidak mau mencoba lagi dan akhirnya yang Tuhan berikan tidak berkembang. Karena orang itu mengalami ketakutan, mengalami luka, ketidakberanian, begitu. Menarik kemarin misalkan saya ketemu seorang calon yang tentara, seorang perempuan, dia mengatakan bahwa 7 kali dia mencoba untuk tes tentara berhasil, tidak gagal. Yang ke-7 baru dia berhasil dan dia menjadi tentara yang baik, yang disegani dan bisa mengayomi. Dapat dibayangkan kalau dia berhenti pada usaha yang ke-6, maka dia tidak akan menjadi seorang tentara yang baik yang bisa mengayomi banyak orang. Gagal pertama dia coba, gagal kedua dia coba, gagal ketiga coba, keempat coba, kelima coba, 6 gagal. Kalau seandainya dia berhenti pada kegagalan 6, maka tidak akan pernah sukses. Tapi dia coba lagi, yang ke-7 dia berhasil. Begitu. Maka nanti itu kalau namanya talenta, mengembangkan diri, itu harus pakai prinsip itu. Mencoba. Ketika gagal, seringkali orang mengatakan kegagalan itu kesuksesan kan, kegagalan itu sukses yang tertunda. Sama seperti Thomas Alva Edison itu kan kata menemukan percobaan untuk menemukan pijar lampu itu kan ke 1000 begitu katakan. Kalau dia berhenti ke 999 maka mungkin dunia ceritanya berbeda. Mungkin kita nggak terhubung dengan internet sekarang ini gitu dengan listrik segala macam itu karena orang-orang yang berhasil itu tidak berhenti pada kegagalan yang kesekian tapi mencoba sampai dia berhasil begitu. Dia menjadi penting proses itu. Nanti akan benar-benar kita akan menemukan keindahan talenta bakat yang Tuhan berikan kepada kita. Iya. Ini pertanyaan ini juga menarik nih, kenapa apakah kita nih ada yang takut mengakui ada talenta gitu. Kita bukannya mencari talenta, tapi kayaknya kita benar nih talentaku adalah seperti ini, tapi kita takut mengakuinya. Memang ada ya? Kenapa ya ketakutan apa ya Mo ya? Mungkin ada yang pernah mengalami atau pernah ada temannya seperti itu atau gimana? Udah ketahuan ada talenta, tapi kita takut mengakui bahwa kita punya talenta itu. Apa nggak ada ya? Ada yang mau sharingkan sebelum Romo tanggapi? Boleh. Jadi kalau takut ya maksudnya nggak berkembang lah ya gitu. Tapi ini dia nggak mau mengakui ya pastinya akhirnya nggak berkembang juga. Cuman apakah ada ya yang kenapa gitu beliau itu takut mengakui? Kalau nggak ada yang sharing artinya nggak ada dong.
Riri, gue udah di mobil sekarang. Tadi Oh iya udah agak-agak lebih berisik. lebih Ya lebih leluasa, cuman gue gimana sama Rudi Risa? karena kalau aku sih nggak talenta itu segala macam. Tadi ada aku dengerin Bu Pri bla 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 gimana rentenir segala macam. Sebenarnya yang ditakuti itu bukan masalah rentenir, enggak. Ayat yang itu tuh dijelaskan, udah pasti jelas bahwa tuannya ini dia mengambil yang apa yang tidak dia tanam. Ya kan? Baca di ayat berapa tuh yang 40 berapa ya Romo yang bahwa kenapa kamu dia takut karena apa? Tuhan ini kejam sekali. Dia mengambil sesuatu bukan yang dia tanam. Orang kalau tanam singkong, dia ambil singkong fine. Dia kan dia tidak menanam, tidak menabur, tidak, tapi dia menuai. Itu kan yang dia bikin takut. Bayangin nggak kekejaman tuannya itu yang menurut ini adalah Yesus itu seperti kisah perjanjian lama. Gimana Tuhan itu galak, jahat, bla 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 bla. Itu yang aku rasa dia takutkan. Nah, bagaimana kita bisa tidak mempunyai pemikiran seperti itu kepada Tuhan itu. Coba deh baca ayat yang di atas tuh ayat berapa ya? Gue nggak bisa lihat soalnya ini kan di HP gue nggak ngerti cara naik-naikinnya. Bahwa Tuhanku itu sangat kejam. Kenapa kamu tidak talenta itu disimpan Ini Matius 25 ayat 24 ini ya. Coba baca deh. Tuhanku sangat kejam. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Oke. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, tidak menanam, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Jahat banget kan Tuhan, kok bisa sih lu meminta padahal lu sendiri kagak nabur. Sedangkan kita diajarkan bahwa apa yang lu tanam itulah yang lu hasilkan. Kayak begitu kan. Nah, itu yang saya lebih menarik di situ. Gimana kalau ngelihat dari firman itu sendiri, itu seolah-olah gimana bisa lu ngajarin, lu kasih tapi itu bukan lu punya gitu loh. Ya seperti kata-kata itu. Itu yang saya lebih ini ya, lebih tadi nggak ada yang ke sana, tapi karena tadi lagi rame, saya nggak berani terlalu ngomong karena berisik kan ya tadi. Nah, sekarang saya di mobil. Nah, jika kita yang menjadi punya talenta, dikasih talenta satu, melihat seseorang yang itu seperti itu, yang kenyataan dunia ini ya, kita jangan lihat itu bahwa ini dulu, what can we do kalau itu seperti kayak begitu, bos gue lah, lu tidak ini pokoknya bagaimana gini, apa yang akan terjadi seperti itu yang rasa ketakutan yang satu talenta. Aku mewakili satu talenta, dia beranggapan itu serem amat ya, aduh gue takut bagaimana sih kalau orang Nazi, Hitler, gak gemeteran tuh kalau misal lu ngadepin Hitler gitu loh. Itu ayat itu yang gimana kita bisa menganggap itu adalah Tuhan kita pasti nggak begitu, kayak gitu loh. Tuhan yang sekarang, Tuhan Yesus tuh nggak seperti itu, bahwa dia mau ngambil ya apa yang nggak dia tanam, gimana bisa gitu loh. Itu kalau lihat dari talenta yang tadi itu oke, aku ngerti untuk itunya, tapi untuk dari sisi mata pandang seperti itu, gimana kita harus mengartikan ini. Itu yang saya mau tanya dari kemarin sebetulnya setelah saya pelajari. Jadi menarik karena talenta ini kan sering banget kita pelajari, sangat sering. Tapi dari sisi ini kok agak menarik ya buat saya. Itu aja sih Romo sebetulnya. Thank you. Oke, thank you. Makasih Risa. Silakan Romo, bagaimana Mo? Ya, terima kasih. Mungkin menjawab yang pertama tadi ketika kenapa orang tidak mau mengakui. Mungkin kalau hanya mengakui saja sih simpel sebenarnya. Tapi mungkin dia tidak mengambil risiko. Ketika talenta itu dia muncul dan orang tahu. Kalau dia suaranya bagus, dia sibuk. Kira-kira kalau dia tahu orang suara bagus di lingkungan, tapi dia sibuk, kacau kan? Ayo kamu itu gabung ke latihan kur. Waduh, udah pulang capek kerja, suruh latihan kur lagi. Gitu. Oh, dia tahu dia organisasi yang bagus. Dia sibuk. Anaknya masih kecil-kecil, dia butuh perhatian. Kalau dia tahu ketahuan dia bisa organisasi yang bagus, pasti dia akan dipanggil. Kadang orang tidak mau repot, orang tidak mau susah, nanti akan menjawab yang dari pertanyaan yang kedua tadi. Seringkali orang tidak mau repot, tidak mau susah. Orang hanya mau nyari kenyamanan pribadi saja, padahal Tuhan nggak kasih. Kita nggak mau repot lah, mau susah-susah amat. Kayak gini enak, pulang kerja hari Minggu tidur, ini malah suruh latihan kur, organis, suruh ini dan itu, gitu kan istilahnya begitu kan. Kalau mau dibahasakan belak-belakan begitu. Atau orang juga mau nggak takut resiko ketika disalahkan atau dikomentari.
Wah, aku udah payah-payah nih, udah ngorbankan banyak hal, mau dikomentari aja. Nah, gitu kan, bukannya didukung. Nah, orang takut terluka ketika dia dikomentari, padahal sudah memberikan lebih. Nah, kadang orang terpau tidak mudah alam bawah sadarnya, kalau aku sudah ngasih lebih, dipuji dong, dihargai. Oh, ini malah nggak dipuji, nggak dihargai. Siapa mau? Nah, gitu. Walaupun tidak terungkap. Gitu. Ya, mungkin di situ sisinya. Yang menarik bahwa ini kan, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, manusia di tempat di mana tidak menabur dan tidak memungut, dan yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Jadi sebenarnya kalau mau pahami simpelnya, ini pembenaran diri karena males. Kalau nggak menabur ya dikasih uang 1 talenta berapa, 600 juta. Coba bayangkan 600 juta nggak dikasih modal gimana? Tuhan udah kasih modal itu. Gitu toh. Nah, nanti di ayat berikutnya solusinya udah diberitahu sebenarnya sama Tuhan itu. Lah bayangkan zaman sekarang aja dikasih 600 juta, kau ngomong malah disimpan di kamu tanam di bank aja sudah berbunga istilahnya begitu. Ini simpan di tanah. Alasannya takut nanti banknya kolab misalnya begitu kan. Di bank gitu kan. Nah ini karena takut dan pergi menyembunyikan talenta itu dalam tanah ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Artinya dia sudah diberi, tetapi untuk membenarkan diri dengan ketakutannya itu dia membuat sebuah argumen pembenaran diri supaya dia tidak disalahkan, supaya ketakutannya bisa dibenarkan, gitu kan. Lah Tuhan dengan jelas ini mengatakan, hai kamu hamba yang jahat, kamu sudah tahu kalau aku orang jahat ini, orang yang kejam, yang suka nagih itu. Kamu sudah tahu, tetapi kalau kamu nggak buat, kamu goblok betul. Ini ada solusinya, kasihkan aja ke orang. Kalau kamu nggak ngembangkan, ngambil risiko, buat perjanjian, kasih orang, suruh ngembangin. Dah, kalau aku kembalikan ke kamu, aku minta bisa sekian persen atau bunganya hasilnya dibagi, sudah kita bagi aja nanti. Siapa yang nggak mau orang dikasih modal 600 juta, gitu kan? Ya sudah, nanti 600 juta dalam sekian bulan nanti aku kasih bagi hasilnya aja, udah kasih aku setengahnya aja. Lalu kasihkan ke tuan pemilik berikutnya, gitu kan? Karena itu sebenarnya kamu uang itu kau berikan kepada yang menjalankan uang supaya sekembalinya aku menerima serta dengan bunganya. Jadi yang hamba yang jahat dan malas tadi itu karena kemalasannya, ketakutannya, dia masih membenarkan diri. Konkret toh dalam hidup kita gitu toh. Kalau yang sudah punya namanya malas kan selalu punya alasan kan. Punya 1001 alasan untuk menolak kan. Nah, itu sudah jelas tadi ibu ini udah punya lo, bayangkan Bu, ibu tuh organisnya bagus, suaranya bagus, masaknya enak, ibu tuh sekarang sudah mapan, kok masih punya alasan terus ya ini dan itu, saya nggak sempat, ini saya sudah tua, saya sudah lemes, nggak bisa. Rumah saya nanti kalau kedatangan untuk pertemuan yang repot, sudah nggak kuat lagi ngangkat kursi ya. Orang punya 1001 alasan untuk membenarkan diri ya, gitu kan. Ya sudah, nanti rumahnya kami yang beresin. Ibu nggak usah, pokoknya kami datang. Ibu nggak usah mengeluarkan minum, kami yang bawa minum. Waduh, ini masih ini buka gerbangnya lah. Jadi ketika kan banyak tuh alasannya toh. Sebenarnya sudah tidak ada alasan, tetapi dia masih membuat alasan. Nah, Tuhan marah betul dengan orang-orang yang semacam itu. Kurang lebih begitu penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih, Romo. Bagaimana dengan yang lain? Ada sharing atau pertanyaan? Pak Markus, Bu Christine, Mbak Ines. Ini tak absen aja ya. Satu-satu di absen. Satu-satu sampai ada yang bersuara. Gimana Mbak Ines? Ada yang mau ditanyakan? Saya nggak bertanya, cuman saya boleh balik ke refleksi tadi Mbak Riri. Refleksi, Romo, yang pertanyaan refleksi yang tadi. Oh, Romo atau Mbak Riri? Iya, Romo, katanya Romo yang. Romo, maaf Romo. Saya Ya, langsung silakan. Mbak Riri lagi. Iya, refleksi. Kalau saya dari tadi cuma mikir apa sih? Apakah aku sudah menemukan talenta yang aku kemampuan? Karena tadi kan Romo mengatakan talenta itu belum tentu uang. Kalau zaman dulu ya uang gitu ya. Tapi sekarang talenta itu bisa jadi kemampuan kita. Kalau saya pribadi, saya merasa saya sudah punya talenta. Saya
saya punya talenta, saya bersama dengan Bu Naryo mengajar komuni pertama. Kemudian dulu masih Bina Iman, tapi sekarang saya udah nggak ke Bina Iman, lebih kepada hanya anak-anak komuni pertama. Tapi saya merasa kemampuan saya tidak hanya di situ. Saya ya sama seperti yang teman-teman yang lain, saya masih bisa bernyanyi, saya masih bisa menjadi lektor. Kemudian saya menambah juga ternyata saya bisa MC gitu. Saya masih selain saya biasa bisa ngobrol, bisa ngomong di depan anak-anak maupun di depan ya dengan para romo ya, dulu saya pernah nge-MC dengan para romo, walaupun juga dengan di depan Bapak Uskup saat itu, Bapak Kardinal. Kemudian saya hanya menambah nge-MC karena saya nge-MC juga untuk orang mau pernikahan, begitu. Jadi saya membuat talenta saya tidak hanya berkembang, tidak hanya stuck di situ, tapi saya bercoba untuk mengembangkan talenta yang saya punya. Saya tetap harus tidak puas dengan talenta saya yang hanya sampai di sini. Saya tetap mau berusaha. Talenta saya tetap berkembang. Saya banyak belajar juga dari teman-teman. Saya belajar dari Mbak Riri juga. Saya belajar juga dari ya banyak yang bisa saya pelajari dari orang-orang yang sudah sukses gitu ya Romo. Jadi itu refleksi saya di situ Romo. Makanya saya minta refleksi ditayangkan lagi karena saya ingin supaya saya bisa mengeluarkan apa yang saya bisa. Begitu Romo, terima kasih. Terima kasih Mbak Ines. Romo, aku lagi mau berbicara. Tadi dia Ines berbicara ABCD. Kalau saya lebih cenderung seseorang itu boleh punya talenta, tapi belum tentu dia punya luck. Ya. Ada seseorang yang mungkin tidak punya talenta, bukan tidak punya ya, semua orang pasti akan ada. Tetapi mungkin nggak sebanyak yang tadi Ines katakan. Tetapi dia punya luck di situ. Itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan dunia ya. Kita bicara mengenai kehidupan dunia ya Romo. Banyak orang yang pintar di dalam satu taruhlah di bagian apa ya, misalnya banking, di banking yang paling kita tahu misalnya kasir. Itu banyak orang kasir itu dari berbagai macam S1 dengan yang jago-jago beda. Tetapi ada orang yang angka IP-nya pun biasa saja, mungkin standar lulus 2,7. Tetapi dia justru yang akan menjadi pimpinan, diangkat menjadi head-nya. Karena apa? Luck-nya di situ. Kayak begitu. Jadi ada yang seperti itu. Jadi tidak semata dengan talenta. Itu banyak saya alami. Saya dulu punya anak-anak buah, ini jago banget, ini pintar segala macam, talentanya banyak. Tetapi luck-nya kurang dengan ini anak. Nggak tahu kenapa seperti itu. Itulah yang kita bisa lihat bahwa kita ini semua diatur oleh Tuhan. Ini masuk ke dalam kita itu semuanya ada yang sudah mengatur. Jadi lakukanlah, do it something apa yang kamu bisa lakukan. Tetapi bukan sekedar karena gue punya talenta, gue enggak. Banyak orang bisa nyanyi, banyak orang yang jago nyanyi. Tetapi idol, suaranya bagus, tapi dia enggak menjadi number one. Karena luck-nya enggak di situ. Jadi luck juga lagi sangat penting di dalam kehidupan ini. Gimana kok bisa luck? I don't know, itu adalah saya percaya itu adalah dari Tuhan yang memberikan kepada kita. Itu banyak sekali kalau kita ngelihat di dalam bisnis, saya dulu cukup lama bekerja, saya ngelihat beberapa, kenapa bisa begitu ya? Kalau yang ini susah banget, padahal ini pintar banget segala macam, bagus banget. Tapi kenapa ini yang diambil? Dan luck itu selalu mengikuti di dalam kehidupan kita. Mungkin Riri juga banyak saksi lihat betapa seseorang tuh bisa berpengaruh oleh luck.
banyak juga para Romo yang satu pintar, yang aduh kita sampai bangga, bahkan kita sampai kaget kenapa bukan dia, yang diambil dia. Gitu loh Romo. Jadi luck itu sangat cukup menentukan di dalam kehidupan manusia. Dan luck itu hanya diberikan oleh Tuhan menurut saya. Dengan apa yang kita lakukan, ya kita harus lakukan apa yang kita bisa lakukan. Tetapi biarkanlah itu rahmat, luck itu akan berjalan dengan kehidupan. Saya percaya itu Romo, dan itu terjadi di dalam hidup saya, dan banyak saya lihat segala macam. Begitu Romo, itu pengalaman aja, pengalaman yang selama saya pernah menjadi pimpinan, pernah menjadi ini, pernah jadi itu, saya lihat terhadap anak-anak buah saya atau apapun, saya hanya, oh God, ini orang benar-benar luck. Begitupun apapun yang dia lakukan bisa menjadi uang, tapi dengan keadaan yang sama orang lain lakukan, nggak bisa terjadi. Gitu Romo. Jadi luck juga termasuk salah satu yang saya percaya itu sih Romo. Hadiah dari Tuhan, atau memang udah, kita nggak boleh bilang takdir, tetapi maksud saya itulah udah jalannya kamu. Gitu Romo. Itu aja Ri. Aku mau tambahin bahwa tadi itu luck itu luck bahasa Indonesia apa sih Ri? Keberuntungan. Keberuntungan. Tapi kalau beda kali ya keberuntungan. Kalau beruntung kan ya mungkin ya, tapi lebih luck ini umum ya, semua orang tahu ya luck ya Ri ya. Iya, semua tahu. Iya. Coba Riri tanggap. Romo, bagaimana Romo menanggapi hubungan talenta, penggunaan talenta, bagaimana kita mengembangkan talenta dengan yang tadi Risa bilang luck. Itu bagaimana korelasinya? Silakan Romo. Iya, sebenarnya seperti kalau mungkin bahasa sederhana begini, setiap orang pasti punya kemampuan, Tuhan menganugerahkan pasti itu. Memang ada yang satu ya, ada yang 2, ada yang 5, ada yang 10, dan macam-macam. Akhirnya nanti akan ada satu hal yang memang dia kembangkan. Nah, Tuhan minta itu kita mengembangkan secara maksimal. Bisa jadi memang nanti kita memahami secara imam itu anugerah dari Tuhan. Ya, itu kan. Tapi kan sebuah anugerah akan berkembang seiring kita dengan usaha kita. Tuhan akan semakin melengkapi, dan melengkapi. Begitu kan. Saya menarik salah satu kisah yang disampaikan Ignatius Jonan ketika dia mengembangkan kereta api. Waktu itu ada seorang penjaga pintu rel kereta api. Lalu kemudian dia kerja sangat tekun sekali, sangat baik. Tetapi tidak pernah dipandang ketika semasa sebelum Ignatius Jonan. Dan Jonan mengatakan ini ada sebuah potensi. Akhirnya dia naik akhirnya menjadi kepala stasiun kecil gitu. Lalu ditambah tanggung jawab lagi, berkembang. Akhirnya ketika pemilihan salah satu manajer di salah satu di unit usahanya atau unit bagiannya di kereta api, yang kepilih bukan S1, S2 atau yang udah pejabat-pejabat yang lama, yang dipilih orang yang hanya lulusan SMA yang berawal dari penjaga pintu rel kereta api itu. Nah, itu. Dan orang menyerang dia apakah dia mampu. Dan dia akhirnya yang dipilih sama Jonan itu ya merasa apakah saya mampu begitu. Tetapi diyakinkan bahwa kamu sudah terbukti, kamu mampu sebenarnya. Tinggal kamu menaikkan usahamu lagi untuk semakin maksimal dengan tanggung jawab yang lebih tinggi itu. Begitu. Dan akhirnya dia berhasil. Dan memang terpilih dan akhirnya mumpuni daripada teman-teman yang lain begitu. Jadi itu ya, mungkin ada yang nuansa itu keberuntungan, itu ada nuansa anugerah, ada sebuah usaha gitu ya. Mungkin kalau yang paling mudah kita pahami ya kayak Menteri Kelautan kemarin ya Bu Susi gitu ya. Ya nggak sekolah tapi bisa merantasi banyak hal dengan laut, mungkin mengalahkan yang ahli-ahli kelautan yang lain, dan dia bisa profesional begitu banget, luar biasa. Ya mungkin kalau mau dilengkapkan tadi ada satu sisi itu anugerah dari Tuhan, satu sisi ya dia ada usaha dari manusia gitu. Dan dia mengembangkan terus-menerus untuk menjadi yang lebih baik. Gitu. Mungkin jadi, begitu ya. Garis besarnya ketekunan dan keberanian ya Romo. Iya, anugerah yang dikembangkan. Ya kayak talenta tadi 5 diberikan, kalau nggak dikembangkan nggak akan menjadi 10 kan. Iya. Gitu.
ada usaha, rahmat dan usaha selalu begitu, saling bekerja sama untuk begitu. Jadi Ada dalam nugerah. hal ini antusias maupun ambisius itu nomor 3 ya Romo ya. Iya, Ambisius untuk menjadi manajer, nah itu nggak benar ya Romo ya. iya. Kalau ambisius itu kan lebih menekankan usaha manusiawi kalau kita mau ngomong berkaitan dengan iman ya. Iya, Bahwa seolah-olah itu satu-satunya jalan dia bisa menjadi berarti. iya, Kalau kita dalam segi iman kan, kalau jabatan dan apapun posisi itu kan sebuah anugerah. Kalau bahasa saudara kita Muslim kan amanah begitu ya. Sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Nah, gitu. Ya. Mungkin bahasanya begitu kurang lebih ya. Iya, terima kasih Romo. Di saat Romo menerangkan ini, sama tadi Risa juga dan Mbak Ines ya sharing, itu saya teringat tadi ada poin Romo bahwa Tuhan itu melihat usaha. Tuhan tidak melihat hasil. Jadi artinya bahkan kalaupun kita gagal, so what gitu. Karena apa yang kita coba lakukan, apa yang kita inginkan terus-menerus, yang mungkin kata orang itu ambisi, tapi mungkin bukan ambisi. Karena kalau ambisi itu kan ingin the best ya. Ini enggak. Ingin adalah karena aku senang karena aku dipercaya oleh Tuhan. Tapi aku ingin tahu apa aja. Kayaknya Tuhanku tuh maha baik dan maha pemurah. Pasti banyak yang Tuhan titipkan kepada aku. Gitu. Jadi mungkin dengan mental seperti itu, kita tidak lelah untuk mencoba, tidak lelah untuk menginginkan sesuatu. Karena selalu teringat akan Tuhan yang maha murah dan maha pengasih. Apalagi kalau kita lebih jauh berpikir, senang juga ya kalau aku dipilih oleh Tuhan. Ini kan pilihannya ya. Senang juga ya kalau aku dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan. Walaupun aku gagal dalam usahaku, tapi paling nggak aku udah dipilih untuk gagal. Apakah ada orang yang berpikir seperti itu? Mungkin itu yang Tuhan inginkan. Sehingga kalau menurut Riri, ya memang ada laki-lakian. Makanya nomor undian itu kan ada orang, aku sih kalau ikut undian nggak pernah menang. Ada yang gitu. Tapi ada yang bilang, aku sering ikut undian dan pasti ada aja yang aku dapetin. Ada yang bilang gitu ya. Jadi mungkin laki-lakian itu mungkin juga ada ya. Tapi yang mau saya sampaikan itu adalah usaha itu lebih penting. Contoh yang paling dekat, core lingkungan Andreas. Romo, di paroki itu ada lomba core lingkungan. Itu pada saat membaca ada pengumuman itu, aduh langsung pusing kepala sebenarnya. Karena lingkungan kami, kalau tugas aja itu saya harus mengundang teman-teman saya untuk bergabung. Sehingga pada saat tugas, terlihat banyak yang menyanyi gitu kan, nggak apa-apa, yang penting ada core-nya gitu kan Romo. Kan Romo juga bilang, Romo paroki kita juga nggak apa-apa, yang penting ada organnya, ada dirigennya, core-nya isinya ya terserah. Akhirnya saya mengundang dan banyak juga yang mau membantu, puji Tuhan gitu. Tetapi pada saat lomba core itu tidak boleh dari luar lingkungan. Waduh, padahal kalau latihan ya Bu Franky ya, berapa ya skenario ya? 10 aja udah alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya ya, 10 ya. Itu udah bagus banget, walaupun kita tidak bisa pecah suara. Kita bisanya pecah suaranya tuh pecah yang tidak ada di partitur. Jadi improvisasi gitu pecahnya. Nah, itu lingkungan kami. Tetapi yaitu kalau kita lingkungan ini, ya pasti keinginan untuk menang ada ya ibu-ibu ya Pak Markus ya, Bu Markus ya, pasti ada. Kita boleh dong menginginkan sesuatu, kita boleh dong mencoba. Akhirnya terkumpullah 26 orang
lingkungan. Dari cuman 7 sampai 10, 26. Aduh, shock juga. Tapi aduh bangga sekali. Ya paling nggak at least bisa mengumpulkan orang itu. Nah itu usaha. Dicari bukunya, ya udah nggak bisa nyanyi, udah biarin aja gitu. Yang penting ada. Nah, berkumpullah kami 26 dan suara kami sebenarnya tidak memadai untuk 4 suara. Karena kita tidak punya kelengkapan suara itu. Kita punyanya sopran semua gitu. Alto pada menghindar dari alto. Waduh, ini ada tangga lagi naik ke atas nih, berat lagi nih. Masa sih satu suara gitu kan? Akhirnya ya udah, kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kita satu suara. Yang penting kita berpartisipasi. Ya mungkin dalam refleksi ini Tuhan tahu, wah lingkungan Andreas mau ikut terlibat, walaupun mereka berpikir bahwa Suaranya pas-pasan. tidak layak untuk menang. Tetapi apa yang terjadi, memang kami tidak menang. Tetapi setelah kami melihat urutan nilai-nilai dari 1 sampai 26 paduan suara, itu sampai saya tidak bisa tidur setelah pengumuman itu. Kami berada di urutan yang ke-6. Wow nggak sih Romo? Wow, makanya wow banget. Itu dari yang kita pikir ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting terlibat, kita nggak pedulikan itu berapa gitu. Jadi pada saat kami pulang dari gereja dan memang tidak menang, walaupun harapan kami Bu Frankie dan Pak Frankie dengan setia hadir untuk menerima hadiah ya Bu ya, saya juga sampai selesai karena kita pikir loh kok pada saat nyanyi seneng ya, kok kayaknya enak, terus katanya nggak ada yang salah gitu ya, kata pelatih itu kayaknya udah oke. Siapa tahu kita dapat juara gitu, juara 5 juga nggak apa-apa gitu ya. Tetap kita berharap. Tapi ternyata betul, kita tidak menang. Tapi kita sudah menang. Hati kita sudah menang, kita sudah berani, kita sudah pede menyanyi dengan gembira, dengan Mas Nikodemus itu. Kita pulang dan ternyata ada bocoran kita nomor 6. Itu luar biasa. Ya, kita untuk ini sharing saya. Kami cukup puas dengan usaha kami dan Tuhan sudah pasti melihat usaha kami. Tapi yang kami ingin jaga adalah ya siapa di lingkungan Andreas di sini ya Bu Frankie, Pak Markus, Bu Markus, siapa lagi di sini. Nah, semangat kita, semangat ini itu yang jangan sampai hilang gitu. Jadi perkara kita tidak menang nggak masalah. Tapi Tuhan sudah memberikan terbaik harapan 1 itu. Iya sebenarnya itu juara harapan ya. Sudah memberi, kalau lihat dari progresnya kalian itu udah naik gitu. Nah, itu yang mungkin saya coba menghubungkan antara ya memang kita tidak tapi it doesn't matter, karena Tuhan juga nggak matter. Yang matter untuk Tuhan adalah, wow, kalian berjuang, kalian berusaha, dan kalian tampil. Dan Tuhan memberikan rahmat-Nya, sehingga walaupun satu suara, walaupun suara kami tidak sebanding dengan suara-suara yang sudah selalu ikut kor paduan suara, kami mungkin baca not aja agak terbata-bata gitu. Tapi kami berani dan Tuhan menganugerahkan kita, usaha kita itu ya bisa di urutan ke-6. Gitu Romo. Jadi itu kebanggaan kita sendiri karena usaha kita walaupun tidak di acknowledge ya, tidak di apresiasi sedemikian oleh paroki, kami tidak masalah. Gitu Romo. Belum jadi lagi. ini Andreas ada berapa? Andreas ada berapa orang nih di KKS kami sini Andreas? Siapa ya Bu Markus, Pak Markus, Bu. Nggak banyak sih Romo. Iya juga udah. Kita bukan lingkungan Andreas semua nih Romo, kita beraneka ragam. Susah, ini cuma sedikit dari Andreas, tapi ya itu kalau mau kita berdoa, Tuhan, kami sudah setia dalam perkara kecil. Kami terus mencari, kami terus akan kreatif
Jadi usaha itulah yang pasti berkenan pada Tuhan. Amin. 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 Gue dengernya bangga loh Romo, dengernya bangga Oh, loh iya. Romo. Iya. Iya, luar biasa itu. Ya, menyanyinya harus hafal, tidak boleh membawa map. Oh iya, Waduh. itu juga. Nah itu juga. Coba karena kita nggak bisa nyanyi dengan baik, coba kita utamakan semangat kita dengan hafal tanpa map. Jadi kita latihan latihannya? Kayak cuma 4 kali latihan. Latihan pertama pakai teks, latihan kedua tidak pakai teks sampai terakhir ya Bu Regi ya. Iya. Jadi awalnya saya cuma memegang jidat saya, waduh panas ini jidat saya suruh ngapal, semua tidak bisa. Tapi berkat kita tekun saling support di 26 teman itu kita bergandeng tangan benar-benar pulang saya membuat itu yang Mars Nikodemus, oh ini. Ternyata saya apalin terus sambil masak ngapal. Hari itu usahanya ya Bu Nario juga pakai tongkat. Juga saya setel lagi, akhirnya apal. Yang suami saya bilang begini Pak Franky, seharian 24 jam itu kamu nyetel itu terus, saya sampai apal juga katanya. Sekarang dia seneng ikut kor Pak Franky, katanya Pak Rendra itunya ngajarnya ciamik dia bilang. Ciamik banget karena saya nungguin kan sampai terakhir. Jadi juri-juri itu memang standarnya persis Pak Rendra. Jadi Pak Rendra itu betul-betul pinter katanya Pak Franky. Cuman kadang kita minder gitu Rom. Iya, kita minder duluan. Akhirnya Gitu ya. Iya. Itu. Semoga itu jadi luar biasa. inspirasi ya untuk kita semua. Iya, sangat menginspirasi. Luar biasa sekarang Andreas ya ternyata. Dulu tuh ketua lingkungannya saya Romo, tapi saya sudah tinggalkan. Saya sudah pindah ke paroki STY. Stefanus. Bu Nario, kenapa Bu Nario mau sharing apa? Enggak, kemarin tuh salut bisa murni 26 orang Andreas semua. Benar kan? Iya benar. Ada yang kenal lagi saya. Ini salut banget tuh bisa murni. Biasanya kalau kita akur di gereja kan campur baur. Campur baur, iya. 25 sih bisa ya Bu ya. Udah begitu, satu hal lagi ya yang saya jadi bingung, awalnya itu seragamnya putih hitam, ganti apa lagi, terakhirnya kita dapat pakaian orang Majus. Aduh, luar biasa warna-warni. Paling heboh. Iya. Enggak ada yang lain. Cuma kita yang seragamnya kayak gitu. Udah jam 4 nih, Ri. Iya, oke. Mungkin apa yang di sini kan banyak juga ya para yang usianya sudah senior ya, yang mungkin berpikir bahwa ya udah, aku udah usia gini, udahlah ngapain nyari-nyari lagi? Kenapa menginginkan lagi? Kenapa harus kreatif? Mungkin Romo itu tidak berlaku ya, karena yang penting itu adalah usaha. Ya usaha mungkin yang nggak muluk-muluk, tapi apa yang ada di depan mata. Apakah mungkin anak atau cucu yang memerlukan perhatian, atau ada sarana-sarana yang mungkin bisa kita yang terlibat di dalamnya gitu. Nah jadi mungkin karena di sini banyak juga ya tante-tante, oma, opa, enggak opa ya. Nah itu mungkin talenta itu mungkin sampai akhir hayat kita, Tuhan itu ingin melihat usaha kita, bagaimana kita mengembangkan talenta. Dan tidak usah berpikir yang bakat-bakat yang luar biasa, tapi apakah kehadiran kita bermanfaat. Karena Tuhan memberikan anugerah. Talenta itu adalah apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Apakah itu kehadiran? Juga udah luar biasa mungkin ya. Jadi jangan minder, jangan putus asa. Cuman refleksi yang dari Romo, yang mungkin kita bisa bawa pulang, yang kita harus jawab, seberapa jauh sampai saat ini kita mengembangkan talenta kita. Ayo, jangan-jangan kita sudah tidak lagi mengembangkan talenta kita. Kemudian apakah kita setia dalam perkara kecil? Enggak lah, ini masih kecil, aku mau cari-cari yang besar-besar.
supaya kelihatan bahwa aku berusaha. Nah, coba apakah dalam perkara kecil di mana orang lain tidak melihat, kita cukup setia. Kadang-kadang menjadi ketua lingkungan atau koordinator ini, koordinator itu, begitu banyak perbedaan antara orang yang diberikan tanggung jawab dan begitu banyak pembenaran, sehingga dia tidak melakukan tanggung jawab itu. Dan kita tidak bisa menyalahkan karena beliau sudah membenarkan dirinya. Tapi ada juga yang berusaha keras sampai dia meninggalkan banyak hal untuk bertanggung jawab dalam peran dan tugas. Jadi mungkin itu juga langkah kecil, perkara kecil yang mungkin tidak dilihat orang, tapi kita tetap setia. Justru kalau perkara besar yang dilihat banyak orang, banyak godaan, jangan besar-besar. Gitu. Yang sedang-sedang saja ya. Sedang-sedang aja karena hubungan kita ke atas, bukan ke banyak orang. Dan yang terakhir, Tuhan melihat usaha kita, bukan hasil. Walaupun orang bilang, ngapain capek-capek, gagal kan? Enggak peduli. Lihat dong usahaku. Aku sudah menang dalam usahaku. Kemauan. Jadi, iya, itu yang mungkin Riri bisa sharingkan, apa yang Riri dapat dalam pertemuan KKS ini dari Romo Pendi yang sudah sedemikian baik dan cukup komprehensif dari awal talenta itu apa sampai ada refleksi itu untuk saya cukup membuka mata saya dan mengajak kita semua juga membuka mata. Yuk, kita udah dipercayakan oleh Tuhan loh. Yuk kita gunakan kepercayaan. Kadang-kadang kita yang tidak percaya diri, tapi Tuhan tetap percaya kepada kita. Demikian, mungkin Romo Pendi ada kata-kata penutup, merangkum, silahkan Romo. Ya, terima kasih. Bu Riri sudah lengkap sekali penutupnya. Saya rasa tadi dari sekian banyak kita omong, mungkin contoh yang dipuncai ya tentang kur tadi ya. Itu menjadi contoh puncak, mau dibaca dari mana, itulah menjadi contoh konkret tadi ya. Kalau kata kuncinya tadi tentang usaha, bukan pertama-tama hasil, ya itulah contoh yang real dan paling konkret. Dengan ditambah rezekinya dalam pola kecil itu, menurut saya pengalaman itulah jadikanlah menjadi sesuatu yang benar-benar real, yang sudah dihidupi dan dijalani. Tinggal bagaimana kita menjaga roh semangat itu. Latihan kur itu, lomba itu menjadi contoh real yang menjadi kenangan selalu untuk dihidupi. Itu saya rasa. Itu yang menjadi pokok ya. Itu yang menjadi luar biasa dan kita akan tetap setia. Jadi kalau ngomong nanti kita nggak boleh berhenti untuk mengembangkan talenta kita. Itu tidak boleh berhenti. Bahkan mungkin sampai kita hanya terbaring tempat tidur, kita masih bisa berdoa minimal mengembangkan talenta doa kita. Ya. Hanya dengan rosario itu sebuah talenta. Bakat yang anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi tidak ada kata berhenti, tidak ada kata akhir. Ya akhir kalau kita sudah menutup mata begitu. Begitu. Terima kasih untuk kesempatannya untuk saya boleh mengenal dan boleh berbagi yang luar biasa. Robo boleh minta tolong share screen-nya di stop dulu supaya saya bisa melihat Romo dan semua. Bisa Romo ya? Sudah ya. Tapi sore ini Romo sepertinya ya. Kenapa? Oh, kenapa Bu Franky? Mikrofonnya dimatikan, Ibu. Kenapa Bu Franky loh? Nggak jadi? Iya, Romo sepertinya bahagia, senyum terus ketika sambil dengerin. Mungkin oma-oma ini masih oke. Masih bisa berusaha. Pasti. Udah jelas lagi bisa. Yang dijelasin ya Romo. Iya, pasti. Oke, baik. Terima kasih banyak Romo Pendi. Semoga semua yang aktivitas Romo nih berjalan dengan lancar. Sinyal-sinyal juga masih bisa, ternyata puji Tuhan ya Romo ya. Bisa sampai selesai ya kita Zoom-nya. Iya. Kita akan akhiri
pertemuan kita ini. Mohon doa dari Romo Pendi, diakhiri berkat dari Tuhan melalui Romo. Silakan Romo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur pada kesempatan siang hari ini, karena kami boleh di tengah kesibukan kami, di tengah siang hari, di mana biasa orang beristirahat, ingin nyantai, ingin tidur, tetapi kami Kau perkenankan berkumpul untuk mendengarkan sabda-Mu, sabda-Mu yang hidup, dan kami boleh menangkap, dan kami boleh mengerti bahwa Engkau telah menganugerahkan banyak kepada kami. Anugerah itu memang berbeda setiap orang, tetapi kami boleh bersyukur dan boleh bangga karena kami telah Kau perkenankan untuk mengembangkannya. Kiranya Kau berkati kami semua, terlebih umat-Mu yang setia berkumpul di tempat ini, terutama dalam mendengarkan sabda-Mu dan mendalaminya. Semoga semangat ini tetap ada, tetap berkumpul, setia mendengarkan, dan bantulah mereka supaya membagikan pengalaman itu kepada banyak orang. Untuk mereka orang-orang di sekitarnya, orang mereka cintai, dan siapapun mereka jumpai. Semoga sabda hidup-Mu ini menguatkan langkah kami untuk setia melayani-Mu dalam setiap kesempatan. Turunkan rahmat dan berkat-Mu untuk kami semua, untuk hidup kami, untuk keluarga kami. Semoga setiap langkah yang kami buat sungguh berkenan padamu. Anugerahkanlah kepada kami kesehatan, sukacita, dan kemurahan rezeki. Terlebih dalam kebersamaan umat-Mu ini, semoga tetap berjalan, tetap boleh bertekun, apapun yang terjadi, dan sampai kapanpun mereka tetap boleh memberi warna, terang, dan garam yang menghidupkan bagi banyak orang, terutama di paroki mereka masing-masing. Turunkan rahmat dan berkat-Mu untuk kami semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Pendi. Terima kasih. Jangan keluar dulu Romo, kita mau foto bersama. Terima kasih Romo. Sama-sama.